Sintayong dan Timnas Indonesia dapat kabar baik dari Ketum PSSI Erick Thohir. Resmi, bek Timnas Indonesia berpisah dengan klub Thailand. Lolos babak ketiga Piala Dunia, Timnas Indonesia sulit berkekuatan penuh di Piala AFF. Kata-kata Indra Syafri usai Timnas Indonesia U20 masuk grup mudah di kualifikasi Piala Asia U20. Sintayong mendapatkan kabar baik dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kabar baik ini akan lebih memudahkan tugasnya saat memimpin Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebelumnya, Timnas Indonesia mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setelah menang 2-0 atas tamunya Filipina. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, skuad Garuda membuka skor lewat tembakan keras Tom Haye serta digandakan Rizky Ridho lewat sundulan. Timnas Indonesia pun menduduki posisi kedua di klasemen akhir grup F, dengan koleksi 10 poin. Setelah memastikan diri tampil di putaran ketiga kualifikasi, Erick Thohir menyebut jika jadwal Liga Indonesia akan diberikan kelonggaran agar persiapan Timnas Indonesia bisa lebih matang. Erick Thohir mengungkapkan, bahwa telah mengkomunikasikan dengan PT LIB, selaku operator Liga, untuk memberikan waktu jeda agar skuad Garuda nantinya mempunyai persiapan. Erick mengatakan jika para pemain Timnas Indonesia akan bertanding punya waktu 3 atau 4 hari jelang di pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sudah minta Liga PT LIB untuk FIFA Matchday selama 3 atau 4 hari jeda untuk Timnas bisa berkumpul. Tidak langsung istilahnya 1-2 hari berkumpul langsung tanding karena kelasnya lebih tinggi, kata Erick Thohir. Lanjutnya dia mengatakan Liga sudah menyanggupi dan sekarang sedang menyusun jadwal yang tepat bersama Liga. Resmi, bek Timnas Indonesia berpisah dengan klub Thailand. Bek berlabel Timnas Indonesia, Yanto Basna resmi berpisah dengan klub Thailand, PT Prachuap FC. Kabar tersebut disampaikan melalui unggahan Instagram klub pada Rabu kemarin. Senang kita bertemu, Rudovi Yanto Basna dan Cakit Laptrakul, tulis klub Prachuap FC. Semoga kalian berdua sukses di masa depan. Terima kasih untuk segalanya. Semua orang di PT Prachuap FC mendoakan yang terbaik bagi semua pemain yang pergi. Yanto Basna bergabung dengan PT Prachuap pada Januari tahun 2024. Sebelumnya, ia bermain untuk klub Indonesia, Kalteng Putra dan Bayangkara FC. Sejatinya, ia pernah membela Prachuap pada medio tahun 2020 sampai tahun 2022. Sementara, klub Thailand Yanto Basna adalah Konken FC pada 2018. Ia juga pernah membela klub Thailand lainnya, yakni Sukhothai FC. Melansir dari Transfermarkt, Yanto Basna minim menit bermain. Ia hanya tampil dalam satu pertandingan selama 23 menit. Bek 29 tahun itu lebih banyak berada di bangku cadangan. Lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia sulit berkekuatan penuh di Piala AFF. Sintayong bakal dilema pada bulan November dan Desember tahun 2024 setelah Timnas Indonesia lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya mulai tanggal 23 November akan berlangsung Piala AFF 2024 atau yang kini bernama ASEAN Championship. Turnamen sekawasan ASEAN ini akan berlangsung hingga tanggal 21 Desember. Sebelum bertanding dalam ajang ini, tim Merah Putih akan menjalani laga kelima dan keenam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rentang waktu tandingnya pada 10-19 November. Masalahnya, Piala AFF 2024 tak masuk kalender internasional FIFA. Oleh karena itu tidak ada kewajiban dari klub untuk melepas pemain yang dipanggil federasi ke tim nasional. Karenanya pula skuad Garuda diyakini tak bakal komplit di Piala AFF 2024 nanti. Utamanya pemain-pemain keturunan yang berkiprah di Eropa akan sulit untuk dipanggil. Beda ceritanya dengan pemain-pemain yang berkiprah di Asia, seperti di Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Jepang. Ini karena kompetisi di Asia Timur sudah rampung. Pada saat yang sama kompetisi sepak bola Indonesia, Liga 1 2024/2024, akan bergulir. Oleh sebab itu PSSI dan PT Liga Indonesia baru menggelar rapat untuk penyesuaian jadwal. Sejumlah usul pun muncul agar PSSI mengirim pemain U23 di Piala AFF.
Namun banyak kalangan berharap timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Kata-kata Indra Syafri usai timnas Indonesia U20 masuk grup mudah di kualifikasi Piala Asia U20. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri memantau pengundian kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan memandang optimis laga-laga yang akan dihadapi. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup F bersama dengan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Di atas kertas kekuatan tiga negara tersebut tak bisa dibilang kuat. Merujuk pada daftar ranking FIFA, tiga negara tersebut saat ini berada di bawah tim Merah Putih. Terlepas dari anggapan di atas kertas, Indra menegaskan tak bakal memandang remeh lawan yang akan dihadapi karena babak kualifikasi merupakan start menggapai impian ke Piala Dunia. Informasi penting buat kita menghadapi AFC Qualification. Kami di sini bersama semua tim, menyaksikan, menerima dan mensyukuri hasilnya, kata Indra dilansir dari situs resmi PSSI. Siapapun yang menjadi lawan kita, akan kita hadapi dengan sangat serius. Semua pemain dan pelatih sudah langsung mempersiapkan diri untuk menghadapi babak kualifikasi AFC, terangnya. Indra dan anak asuhnya saat ini masih berada di Prancis mengikuti turnamen Toulon Cup 2024. Kendati kalah dari Ukraina, Panama, Jepang, dan Italia, keikutsertaan Indonesia dalam ajang tahunan tersebut tetap memiliki arti penting dalam rangkaian persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pengalaman bertanding di Toulon turnamen Prancis, bertemu dengan tim-tim besar Eropa serta Piala AFF bulan depan akan menjadi sarana yang sangat baik untuk semakin mematangkan dan mempersiapkan tim ini, ujar Indra. Karena mimpi kami besar, sebagai negara besar kami bukan hanya ingin lolos di AFC Asian Cup, setelah sebelumnya di 2018 kita hampir meraihnya kali ini akan kita coba lagi, kami akan mencapai Piala Dunia, tuturnya. Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam kualifikasi Piala Asia U20 yang akan berlangsung pada 21 sampai tanggal 29 September mendatang. 10 juara grup dan 5 tim peringkat kedua terbaik akan melangkah ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di China pada 6 sampai 23 Februari. Elkan Bagot ternyata masih memperhatikan timnas Indonesia meski diterpa isu kurang baik. Dia muncul dalam keberhasilan skuad Garuda lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno kemarin. Keberhasilan timnas Indonesia ternyata tak luput dari perhatian Elkan Bagot. Pemain Ipswich Town tersebut muncul dalam unggahan Jordi Amat. Jordi merayakan kelolosan timnas Indonesia dengan mengunggah sebuah foto dan caption, "Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos, Indonesia," tulis Jordi. Dan, ternyata unggahan tersebut mendapat perhatian dari Elkan Bagot. Dia memberikan reaksi suka dengan unggahan Jordi. Sebelumnya, pemain 194 cm itu diragukan kesetiaannya kepada timnas Indonesia. Hal itu karena ia tak hadir saat dipanggil membela timnas Indonesia U23 kontra Gini U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Karena melakukan penolakan, Elkan Bagot tak disertakan dalam jeda internasional Juni. Dia tidak dipanggil Sintayong untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina.